Skuad The Blues berhasil unggul 4 gol tanpa balas saat melawan Sevilla di fase grup Liga Champions. Hebatnya, 4 gol itu disarankan hanya dari Olivier Giroud. Pemain yang selama ini sering ngisi bangku cadangan Stamford Bridge justru tampil gacor. Giroud mencetak gol lewat kaki kanan, kaki kiri, kepala, dan titik penalti. Cetak Gol akan mengulas kenapa Olivier Giroud adalah pemain yang hebat, bukan hanya Lord seperti yang netizen bilang. Simak ulasannya berikut ini. Sebutan Lord Giroud. Olivier Giroud sering mendapatkan sebutan Lord dari publik sepak bola. Alasannya hanya karena dia punya catatan gol yang sedikit. Di Premier League musim ini, Giroud sudah memainkan 5 laga dan belum mencetak 1 gol pun. Catatannya di Premier League musim lalu sebenarnya lebih baik. Giroud berhasil mencetak 8 gol dari 18 laga. Sementara di musim sebelumnya bisa dibilang yang terparah. Dari 27 laga, Giroud cuma nyetak 2 gol saja. Sebelumnya, Giroud juga nerima banyak protes karena gagal tampil hebat di Arsenal. Berseragam The Gunners selama 6 musim, Giroud cuma nyetak 105 gol. Waktu datang ke Stamford Bridge pada tahun 2018, Giroud ngerasa kalau dia nggak diterima oleh fans Chelsea. Ternyata Giroud diterima baik oleh rakyat The Blues. 2,5 musim berseragam Chelsea, Giroud nyetak 34 gol. Nyentrik di luar lapangan. Sempat dibenci karena jarang nyetak gol, Giroud justru banjir dukungan. Alasannya dia dihina bomber Real Madrid, Karim Benzema. Maksud hati mau mempermaluin Giroud, tapi ternyata Olivier Giroud justru naik daun. Pertengkaran ini terjadi karena Karim Benzema tersinggung waktu dibandingkan dengan Olivier Giroud. Benzema bilang kalau diibaratkan Giroud cuma mobil go-kart sedangkan Benzema mobil Formula One. Aksi menyulut api dari Karim Benzema ini diduga karena kekesalannya dengan Giroud. Benzema nggak terima kalau Giroud masih dipanggil timnas Prancis sementara dia enggak. Walaupun mungkin Benzema cuma bercanda, tapi si gundul ini nampaknya salah pilih kata. Publik sepak bola yang mengetahui hal ini langsung murka dan nyerang di media sosial Karim Benzema. Nggak kurang dari 70.000 tweet ngebandingin kalau Giroud lebih baik dari Benzema. Mereka juga nyebarin alasan kenapa Benzema nggak dipanggil timnas Prancis. Jawaban terbesarnya karena Benzema pernah terlibat skandal video pada 2015 silam. Mungkin manajer timnas Prancis tidak ingin anak asuhnya memiliki skandal-skandal di luar lapangan. Di sisi lain, Giroud adalah pemain yang ngidolain David Beckham. Dia milih mantan pemain Manchester United ini sebagai panutannya, bukan dari teknik bermain bola, tapi gaya fashionnya. Dalam sebuah wawancara, Giroud bilang kalau Beckham adalah tipe pria sejati. Dia suka gayanya secara keseluruhan. Giroud juga bilang kalau Beckham sangat berkelas dan sangat ikonik. Setelah terinspirasi dari gaya David Beckham, Giroud menata penampilannya jadi lebih keren. Dia bahkan didapuk sebagai model brand dari Hugo Boss. Pada tahun 2015, Giroud juga nyabut predikat sebagai pemain Premier League yang terseksi. Pada tahun 2018, Sony Pictures Prancis minta Giroud untuk ngisi suara dalam filmnya yang berjudul Spider-Man Into the Spider-Verse. Dalam film animasi ini, Giroud ngisi suara sang musuh Spidey, Green Goblin. C'est voilà, le méchant emblématique. Pourquoi tu n'abandonnes pas? Ça boum, Spider-Man? Selain Giroud, salah satu pemain Paris Saint-Germain juga dapat penawaran yang sama, yakni dari Arsenal, Kimpembe. Di film itu, Kimpembe mengisi suara Scorpion yang juga jadi tokoh yang antagonis. Sabar dihujat netizen. Nama Giroud sering disorot oleh publik sepak bola, bukan karena umur atau torehan golnya, tapi dari dedikasi dan kesabarannya yang patut diacungi jempol. Ngomong-ngomong soal sabar, Giroud mulai diuji kesabarannya sejak tahun 2019. Waktu itu Chelsea baru ngangkat Frank Lampard sebagai pelatih barunya. Sepanjang musim 2019-2020, Giroud setia ngisi bangku cadangan Chelsea.
Alasannya, Lampard selalu nurunkan Tammy Abraham sebagai penyerang tunggal dalam skemanya. Selain pengalaman, Giroud sebenarnya jauh lebih unggul dari Tammy Abraham. Apalagi Giroud menyandang status sebagai top skor di Europa League musim 2018-2019 saat Lampard datang. Waktu itu dia nyetak 11 gol dan unggul dari Luka Jovic di posisi kedua dengan 10 gol. Walaupun gak dimainkan, nyatanya Giroud berhati besar. Dia sebenarnya punya 1000 kesempatan untuk pergi, tapi Giroud memilih untuk bertahan. Giroud setia duduk-duduk dan nunggu panggilan Lampard kalau dia dibutuhkan. Giroud bahkan nunjukin sikap profesional kelas atas. Dia sering bantu Abraham yang main sebagai starter. Di pinggir lapangan, Giroud sering ngasih masukan dan instruksi kepada pemain yang ngerebut posisinya itu. Kesabaran Giroud ternyata nggak sia-sia. Pada paruh kedua musim 2019-2020, Abraham mengalami penurunan performa. Karena itu, Lampard mulai mainkan Giroud sebagai bomber utama. Giroud pun berhasil menunjukkan kalau dia adalah penyerang yang jempolan. Pada pekan ke-27 melawan Tottenham Hotspur, Giroud diturunkan dan nyetak 1 gol. Sampai tutup musim, Giroud sukses mengoleksi 8 gol. Performa gemilangnya di akhir musim nyatanya nggak ngejamin kalau Giroud jadi pemain utama. Pada jendela transfer musim panas kemarin, Chelsea ngeboyong Timo Werner dari RB Leipzig, menjadikan Giroud sebagai bomber ketiga setelah Timo Werner dan Tammy Abraham. Sedikit ngelihat ke belakang, Giroud sebenarnya adalah pahlawan yang nyetak gol pembuka di semifinal Piala FA 2017-2018. Dia juga nyetak banyak gol pada Europa League 2018-2019. Tapi namanya tertutupi oleh bintang Belgia Eden Hazard. Sampai sekarang Giroud masih jadi pemain yang sabar duduk di bangku cadangan Chelsea. Padahal Inter Milan dan Lazio sudah ngajukan penawaran untuk ngeboyong Giroud. Tapi kepindahan ini nggak terwujud karena Chelsea menahannya. Giroud adalah pemain yang teladan, nggak pernah nyumpah kepada klub atau pelatihnya. Walaupun publik sepak bola menilai kalau Chelsea dan Lampard sudah perlakuin dia dengan kurang baik. Saking gemasnya, Didier Deschamps, pelatih Giroud di timnas Prancis, nyuruh dia untuk pergi ke Chelsea. Walaupun sudah berumur 37 tahun, Giroud masih nunjukin performa yang prima. Apalagi kalau melihat masih banyak klub lain yang mau menampungnya. Pembuktian Lord Giroud. Pada pertandingan Champions League lawan Sevilla Rabu kemarin, Chelsea berhasil unggul telak 4 gol tanpa balas. Hebatnya, keempat gol itu dicetak oleh Olivier Giroud. Gol pertama diciptakannya dengan tendangan kaki kiri yang gak terduga. Tembakan itu berhasil memperdaya kiper Sevilla Alfonso Pastor. Gol ini tercipta 8 menit setelah wasit meniup peluit tanda pertandingan dimulai. Sehabis babak pertama, Giroud kembali mencetak gol pada menit ke-54. Dia nyambut umpan matang dari Mateo Kovacic yang nyetak gol lewat kaki kanannya. Giroud gunain teknik nyungkil bola yang ciamik. Nggak puas dengan gol dari kaki kiri dan kaki kanannya, Giroud nambah koleksi golnya lewat kepala. Dia berhasil mengoyak gawang Pastor untuk ketiga kalinya. Terakhir, Giroud menutup pertandingan dengan kuatrik lewat penalti pada menit ke-83. Sampai sekarang, Giroud sudah ngoleksi 5 gol di Liga Champions. Artinya dia menggabungkan namanya dengan pemain-pemain top seperti Alvaro Morata, Erling Haaland, dan Marcus Rashford. Walaupun lebih sering dipercaya mengisi bangku cadangan, buktinya Giroud bisa tampil ngeri dan nyetak 4 gol sekaligus. Giroud ngasih tahu kepada kita kalau dalam sepak bola profesional masih ada pemain yang sabar, loyal, profesional, nggak sombong, dan ternyata punya kemampuan hebat. Masih mau meremehkan Giroud?